Saya dekat dengan petani karena saya dulu komandan pasukan. Komandan pasukan tempur. Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu. Ada beras nggak? Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi. Bayangkan saudara-saudara, kalau nggak ada beras. Kalau nggak ada beras, tentara itu juga susah dia beroperasi. Makanya di tentara kita diajarkan survival. Kalau nggak ada makanan, kita harus cari makanan sendiri. Ya. Dan sejarah bangsa mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita perang kemerdekaan, dulu tuh nggak ada APBN, ya nggak ada APBN, tentara nggak ada gajinya, polisi nggak ada gajinya, ya nggak ada surat keputusan, ya kan? Jadi ada enaknya juga dulu ya, kita kalau lagi semangat kumpulin anak buah, kasih pangkat ke diri kita sendiri, kan begitu kan? Aku pantasnya jadi kolonel, tahu diturunin besok harinya. Saudara-saudara, waktu itu para petani yang dukung tentara dan polisi. Sewaktu saya masih muda, sekarang sih jiwanya masih muda. Tapi dulu waktu saya masih usia muda sebagai letnan, bahkan sebagai taruna, kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat desa, rakyat kampung keluar memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Padahal mereka hidupnya sangat susah. Mereka punya pisang-pisang dikasih. Mereka punya ubi-ubi dikasih. Mereka punya tiwul, ya tiwul dikasih. Tiwul itu makanan Jawa Tengah, Banyumas. Di sini ada tiwul, Jawa Timur. Hah? Ada. Namanya tiwul juga ya? Dari singkong. Jadi itulah sejarah bagaimana saya semakin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Karena itu saya terima kasih tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat. Ya, dipimpin Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan, Bulog, Agrinas, semuanya, dan didukung oleh Panglima TNI, didukung oleh Kapolri, jajarannya. Dan saya katakan bahwa TNI kita, tentara kita adalah tentara rakyat, dan polisi kita adalah polisi rakyat. Kita bukan hanya tentara profesional. Ya, profesional penting dari segi kemampuannya. Kita tidak semata-mata polisi profesional. Saudara-saudara para Bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat. Harus sangat dekat dengan rakyat. Tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak. Dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum, BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri di tingkat
lapangan. Jadi saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini. Saya melihat peran Polri luar biasa, dan di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus. Kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Iya kan? Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang, ya manajernya baik, ya kan? Pelatihnya baik, kapten kesebelasannya baik, benar nggak? Kontrak diperpanjang, benar kan? Kalau nggak beres, copot. Sederhana, benar nggak? Ini namanya hidup, saudara-saudara. Jadi jangan kau pingin jadi kapten kesebelasan sepak bola, kalah, pingin diperpanjang terus. Ya enggak. Menteri Pertanian umpamanya, ya kan? Kalau nggak bisa swasembada pangan, ya ternyata saya kasih target 4 tahun, 1 tahun bisa. Waduh. Bingung saya. Akhirnya terpaksa saya kasih bintang. Bintang jasa utama, ya. Kasih bintang. Bukan Hari Pahlawan, bukan 17 Agustus, kasih bintang. Kalau dia berhasil tahun ini lagi, gimana gue kasih bintang lagi, ya kan? Bintang kelas apa lagi lah, waduh ini. Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi. Kapolri belum pernah menerima bintang Mahaputra, belum ya? Nanti Presiden Prabowo yang ngasih bintang. Panglima TNI juga belum terima juga kau. Presiden Prabowo memberi. Jadi ini takdir yang belum aku yang berikan, iya kan? Tapi capeknya juga yang nggak beres-beres, gue yang harus beresin juga nih, saudara-saudara. Jadi ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Waktu di pertempuran, ya, di sejarah, banyak sejarah, termasuk sejarah Indonesia. Waktu perang dulu, batalan-batalan tuh ya ada nomornya ada. Tapi dulu terkenalnya itu komandannya. Batalion Sarwa Edi, Kompi Sarwa Edi, Batalion Ahmad Yani, Batalion Kemal Idris. Dulu begitu, ya. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, copot. Ini saya lihat Pak Listio ini berhasil, gimana? Aku mau ngomong apa, ya kan? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya sok muji-muji loh. Aku pelit juga tuh kalau kasih penghargaan. Tapi saya ingin objektif. Habis itu Jagung. 2 kali ya kau undang saya Panen Raya. 3 kali. Udah 3 kali, ketiga ini. Habis itu ada pameran stand itu, ya kan? Dan ada selalu bukti inovasi. Ya, bagaimana? Saya gembira, bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang, kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya, sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri, terima kasih polisi RI,
Kalian sering dicaci maki, sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu, benar nggak? Minta reformasi, reformu, ya kan? Tapi kalian sekarang buktikan. Ini saya bukan memuji-muji sekali lagi, tapi benar. Di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu, karena kalian dekat sama rakyat. Kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa, maaf, berikat arang dari tongkol ini nanti, ya saya setuju, miracle ini, ya. Orang lain boleh tegang, wah ini banyak ada warga negara asing di sini juga, ya. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia, belum bisa ya. Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya. Biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Berikat. Orang. Apa itu orang? Nanti dia buka chat GPT. Aku keliru juga undang-undang mereka. Dia tahu nanti temuan-temuan kita ya. Wis nggak apa-apa. Demi kemanusiaan, kau boleh nyontek dari Indonesia. Ada kabar gembira yang sudah lama ditunggu akhirnya mulai menemukan titik terang. Pemerintah melalui petunjuk teknis terbaru yang baru saja diedarkan telah memberikan jadwal pelaksanaan pembayaran gaji K13 tahun 2026 bagi PNS, P3K, TNI, Polri hingga pensiunan beserta tanggal pencairannya juga dibocorkan. Surat resmi dari KPPN Padang kini menjadi perhatian banyak ASN dan pensiunan karena memuat tanggal penting terkait dengan proses pencairan gaji K13 tahun ini, lalu kapan dana mulai masuk rekening dan bagaimana mekanisme pencairannya, berikut informasi selengkapnya. Nah, ini adalah kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara TPA 1 Padang yang telah memberikan surat ya yang bersifat segera ya. Ini nomornya sudah tertera jelas di tanggal 13 Mei 2026. Artinya ini baru kemarin beberapa hari yang lalu telah diterbitkan terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2026. Surat ini ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran yaitu Satuan Kerja Mitra KPPN Padang. Nah, jadi tentu walaupun ini adalah dari daerah Padang, tentu ini juga sudah menjadi perwakilan untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi prosesnya tentu sama ya. Nah, sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji K13 kepada aparatur negara, pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji K13 tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, Bapak Ibu, di sini ada dua aturan yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang memang ini telah terbit ya. Sebelum hari raya kemarin telah terbit dan PP ini juga mengatur dua pembayaran tunjangan sekaligus yaitu tunjangan hari raya dan gaji K13. Sementara peraturan kedua itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Nah, tentang petunjuk teknisnya. Jadi peraturan pemerintahnya telah terbit, barulah terbit petunjuk teknis pembayarannya. Dan di sini barulah kantor pelayanan memberikan penegasan kembali kepada Satuan Kerja Mitra terkait dengan proses pencairannya. Nah, mari kita bahas beberapa poin-poin pentingnya. Yang pertama ini adalah terkait dengan pembayaran gaji K13 tahun 2026 dilaksanakan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama itu Satuan Kerja itu menyusun penghitungan
surat perintah membayar atau SPM gaji ke-13 dengan menggunakan aplikasi gaji versi terbaru. Jadi penghitungan gaji ke-13 sekarang sudah menggunakan aplikasi gaji terbaru. SPM ini adalah surat perintah membayar ya. Jadi surat perintah membayar. Nah, kemudian di poin B yang kedua, proses rekonsiliasi gaji untuk pembayaran gaji ke-13 dapat dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei. 18 Mei ini tepatnya di hari Senin ya, hari Senin di Mei 2026, yaitu Senin depan. Jadi prosesnya sudah mulai dilakukan. Jadi tergantung dengan satuan kerja masing-masing apakah bisa bergerak cepat ya untuk melakukan proses rekonsiliasi gaji ini atau tidak. Nah, setelah proses rekonsiliasi gaji untuk pembayaran gaji 13 sudah dilakukan, maka ada lagi nih SPM. SPM gaji ke-13 dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 22 Mei 2026. Jadi ketika surat perintah membayarnya telah selesai dibuat, silakan diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara mulai tanggal 22. Tanggal 22 itu jadi hari Jumat. Jadi dari 18 sampai 22 ini 1, 2, 3, 4. Diberikan waktu sekitar 4 atau 5 hari ya, 18 sampai 22, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi dari proses SPM sampai terbit atau diajukan ke KPPN itu diberikan waktu sekitar 5 hari ya. Mulai tanggal 22, berarti lewat dari tanggal 22 pun boleh. Nanti semakin cepat prosesnya, semakin cepat pula pencairan. Nah, khusus untuk SP2D atas SPM gaji ke-13 yang diajukan pada hari libur, sebagaimana akan diterbitkan SP2D dengan tanggal hari berikutnya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui terkait dengan SPM dan SP2D ini, SP2D ini adalah surat perintah pencairan dana, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN atau kas daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah kepada bank untuk mencairkan dan mentransfer sejumlah dana dari kas negara atau daerah kepada penerima yang berhak berdasarkan surat perintah membayar. Jadi fungsi utama SP2D ini adalah sebagai bukti pencairan yang menjadi dasar hukum bahwa uang telah sah dikeluarkan dari kas negara atau daerah. Kemudian juga berfungsi sebagai perintah transfer, menginstruksikan bank untuk memindah bukukan dana ke rekening tujuan. Adapun alurnya untuk penerbitan SP2D ini, yang pertama pengajuan SPM, satuan kerja atau instansi pemerintah mengajukan surat perintah membayar atau SPM kepada KPPN. Yang kedua itu verifikasi. KPPN akan memverifikasi kelengkapan dokumen, ketersediaan dana, dan kesesuaian anggaran. Yang ketiga barulah terbit SP2D. Jika semua persyaratan terpenuhi, KPPN akan menerbitkan SP2D. Dan yang keempat, pencairan. Bank operasional akan mentransfer dana langsung ke rekening penerima, misalnya rekanan atau vendor atau pegawai. Nah, itu prosesnya Bapak Ibu. Nah, untuk yang poin E, untuk SP2D atas SPM gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan diterbitkan paling cepat tanggal 2 Juni. Dengan rekening tujuan PT Taspen dan PT Asabri. Dan selanjutnya didistribusikan ke rekening pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan paling cepat tanggal 2 Juni. Nah, ini kabar gembira. Jadi mulai di 2 Juni atau di minggu pertama Juni, Bapak Ibu sudah boleh mengecek-ngecek rekening. Jadi proses pencairan ini paling cepat dilakukan di tanggal 2 Juni. Ya, ini poinnya ya. Selanjutnya didistribusikan ke rekening pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan paling cepat tanggal 2 Juni. Kemudian, yang poin F, pembayaran gaji ke-13 dikecualikan dari rencana penarikan dana sebagaimana telah diatur dalam PMK nomor 155 tahun 2023 tentang perencanaan kas pemerintah pusat. Pemrosesan SP2D atas SPM gaji ke-13 mengikuti ketentuan terkait pengaturan jam layanan pada KPPN. Kemudian juga tata cara pembuatan SPM gaji ke-13 pada aplikasi Sakti mengikuti petunjuk teknis aplikasi Sakti. Jadi petunjuk teknis penggunaan aplikasinya terdapat pada lampiran 2. Jadi lampiran pertama ini terkait dengan prosesnya dan tanggal-tanggal penting. Di lampiran kedua ini adalah
terkait dengan petunjuk teknis aplikasi Sakti. Makanya di sini ada 2 berkas Bapak Ibu. Jadi lampirannya itu ada 2 berkas. Ini sifatnya segera ya, karena sekarang sudah mendekati akhir Mei 2026. Kemudian kalau kita lihat, nah ini surat ini ditandatangani secara elektronik ya oleh PLH, yaitu Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Padang, Sumatera Barat. Nah, jadi di minggu pertama bulan Juni, tepatnya tanggal 2, Bapak Ibu sudah bisa mengecek rekening ya, pastikan sudah melakukan autentikasi, kemudian menyelesaikan segala urusan-urusan pensiunan dan rekening aktif, ya, jangan sampai nanti telat pencairannya. Jadi akhirnya tanggalnya sudah jelas, tinggal kita menunggu proses pencairannya saja. Itulah informasi terbaru terkait jadwal pencairan gaji ke-13 tahun 2026 berdasarkan petunjuk teknis resmi terbaru. Jadi bagi PNS dan pensiunan, pastikan untuk terus memantau informasi resmi dari instansi terkait serta mengecek rekening masing-masing menjelang awal Juni nanti. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga ataupun rekan sesama ASN dan pensiunan agar semakin banyak yang mengetahui informasi terbaru ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya.